Hi everyone, welcome to UBA Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas berita terbaru dan terhangat dari dunia hiburan Korea Selatan. Yang paling banyak dibicarakan belakangan ini versi UBA Entertainment, meliputi K-pop, K-drama, dan K-movies. Namun sebelum kita mulai, untuk kamu yang belum subscribe, agar subscribe dulu channel UBA Entertainment untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari channel ini. Twice sentuh total 10 juta penjualan album sejak debut. Sejak debut tahun 2015, Twice sukses mencetak pencapaian yang luar biasa dari penjualan album mereka. Disadur dari kpopchart.net, Twice yang digadang-gadang sebagai salah satu girl group papan atas khususnya di Korea dan Jepang, telah mencatatkan pencapaian dari penjualan dengan total 10 juta album semenjak debut mereka. Dimulai dari mini album The Story Begins yang dirilis pada Oktober 2015 hingga full album Korea ketiga Eyes Wide Open yang rilis di bulan Oktober 2020 yang diikuti dengan single album Jepang ke-7 Better di tahun yang sama. Twice total telah menjual 10 juta keping album. Sementara itu, Twice baru-baru ini telah merilis single berbahasa Inggris kedua mereka, yang tidak lain adalah versi bahasa Inggris dari lagu I Can't Stop Me pada tanggal 30 November. Daftar comeback idol K-pop di bulan Desember 2020. Bulan Desember 2020 juga akan menghadirkan comeback dari sederet idol K-pop ternama. Diawali pada 1 Desember, BoA akan kembali dengan merilis full album Better untuk merayakan ulang tahun debutnya yang ke-20. Di hari yang sama, ONEUS akan merilis single Bubeseo, dan Fener kembali dengan single kedua mereka. KT akan kembali dengan mini album One Time Is Blue pada 4 Desember. NCT juga akan merilis single mereka yang berjudul Resonance pada hari itu. Lanjut pada 7 Desember, IZ*ONE akan kembali dengan mini album One Reeler. Egg4 dan The Boys akan merilis lagu Musim Dingin, Christmassy, untuk merayakan ulang tahun debut mereka yang ketiga. Junkei 2PM akan kembali dengan mini album 20 Minutes pada 9 Desember. Chungha akan mengungkap single pra-release X sebelum kembali dengan full album di bulan Januari. Pada hari itu, Baekhyun akan merilis full album Tell Us About Yourself, dan Ghost9 akan melaksanakan comeback pertama dengan mini album pre-episode 2, W All. ONEWE berencana kembali dengan single album Memory Illusion pada 11 Desember. Selain nama-nama yang telah disebutkan di atas, Super Junior juga berencana untuk melaksanakan comeback dengan full album ke-10, The Renaissance. Taeyeon SNSD juga akan comeback solo pada bulan Desember. Lee Seung-gi akan merilis full album ke-7-nya, dan Baekhyun akan comeback pada akhir bulan Desember. Hee-chul Super Junior bakal jadi MC Problem Child In-house, gantikan Jung Hyun-don. Program Problem Child In-house KBS 2 pada awalnya dibawakan oleh MC Kim Yong-man, Song Eun-yi, Kim Suk, Jung Hyun-don, dan Min Kyung-hun. Karena Jung Hyun-don yang terpaksa mengambil hiatus dari pekerjaannya lantaran gangguan kecemasannya yang kembali memburuk, Hee-chul mengisi tempat yang ditinggalkan untuk sementara. Selain di acara program Child In-house, Hee-chul juga pernah mengisi tempat kosong yang ditinggalkan Jung Hyun-don sebagai MC di program Weekly Idol MBC Everyone. Dengan digantikannya Jung Hyun-don, member Super Junior itu akan kembali dipersatukan dengan sahabatnya Min Kyung-hun yang dikenal sebagai Space Cowards di Knowing Brothers. Hee-chul akan muncul sebagai MC sementara dalam episode yang ditayangkan pada pertengahan Desember mendatang. Wonderland, film Korea fantasi terbaru yang bertabur bintang ternama. Film Wonderland yang dibintangi oleh jajaran aktor dan aktris ternama mulai dari Gong Yoo, Suzy, Park Bo Gum, Choi Woo Sik, Jung Yoo Mi hingga Tang Wei akhirnya mengumumkan kabar terbaru. Proyek berskala blockbuster ini ternyata tengah disiapkan agar bisa mengudara di platform streaming Netflix. Sejak awal diumumkan, film Wonderland sudah mencuri perhatian publik karena menggait nama-nama tersohor sebagai pemainnya.
Tidak hanya itu, ini juga menandakan sebuah proyek perdana sutradara Kim Tae-yong setelah 6 tahun rehat dari industri perfilman. Mengusung genre fantasi, Wonderland mengisahkan tentang dunia yang disimulasikan agar setiap orang berkesempatan untuk bersatu kembali dengan orang-orang terkasih yang sudah tidak bisa lagi berinteraksi dalam kenyataan. Park Bo-gum dan Suzy diceritakan sebagai pasangan muda yang sudah tidak bisa berkomunikasi di dunia nyata karena karakter sang aktor diceritakan dalam kondisi koma. Nantinya Suzy akan bertemu dengan Park Bo-gum di Wonderland. Kabarnya Gong Yoo ditawari peran sebagai pria berusia 40-an yang merindukan istrinya yang telah meninggal dunia. Demi anaknya, ia secara resmi meminta orang-orang yang mengendalikan Wonderland untuk membuat simulasi istrinya, yang mana karakter itu akan diperankan oleh Tang Wei. Sedangkan Jung Yoo-mi dan Choi Woo-sik akan memerankan karakter yang bisa mengendalikan situasi Wonderland. Proses syuting film ini dikabarkan telah rampung sejak akhir September 2020 lalu dan mulai memasuki tahap pasca produksi. Jika tidak ada perubahan, Wonderland dijadwalkan tayang pada tahun 2021 mendatang. Selain itu, ini juga menandakan sebagai proyek akting terakhir Park Bo-gum sebelum dirinya menjalani wajib militer. Drama terbaru Lee Jae-hoon dan Esom, Deluxe Taxi. SBS saat ini tengah mempersiapkan drama terbaru bertajuk Deluxe Taxi. Tim produksi akhirnya mengungkapkan jajaran pemain yang sudah dikonfirmasi, mulai dari Lee Jae-hoon, Esom, Kim Ae-sung, dan Na-eun April. Deluxe Taxi diadaptasi dari webtoon berjudul sama, yang mengisahkan tentang layanan taksi misterius yang membalas dendam atas nama korban yang tidak bisa mendapatkan keadilan dari hukum. Lee Jae-hoon berperan sebagai Kim Do-gi, mantan perwira pasukan khusus yang bekerja sebagai supir layanan taksi. Dia adalah pengemudi taksi unik yang menggabungkan intuisi bawaan, penilaian yang tajam dan keberanian yang tak tergoyahkan, serta keterampilan aksi fisik yang dapat bertahan melawan banyak lawan. Esom berperan sebagai Kang Hana, seorang jaksa penuntut yang seperti bulldozer dalam mengejar keadilan. Dipersenjatai dengan kecantikan, pendidikan elit, dan kepribadian yang terbuka dan jujur. Dia memiliki satu kesalahan. Dia cenderung melakukan kekerasan ketika berhadapan langsung dengan ketidakadilan. Saat mengejar mantan narapidana yang hilang, Kang Hana curiga dengan supir taksi misterius Kim Do-gi. Sementara itu, drama Deluxe Taxi disutradarai oleh Park Jun-woo dan naskahnya ditulis oleh Oh Sang-ho. Drama ini dijadwalkan tayang pada 2021 mendatang. Crime Puzzle, drama terbaru Park Hae-jin. Park Hae-jin akan membintangi drama bergenre thriller berjudul Crime Puzzle sebagai pemeran utama. Drama ini juga merupakan adaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama. Crime Puzzle merupakan drama thriller yang akan menceritakan tentang seorang profesor akademi kepolisian bernama Hang Sung-min yang diperankan oleh Park Hae-jin, yang ditangkap setelah mengakui sebuah kejahatan yang ia lakukan, yaitu membunuh ayah dari pacarnya dan dihukum seumur hidup. Namun Yoo-hee yang merupakan pacar Hang Sung-min tidak mempercayai pengakuan tersebut, sehingga ia menyelidiki lebih lanjut atas kasus pembunuhan yang menimpa ayahnya dan pacarnya. Baru-baru ini Park Hae-jin juga telah membintangi drama milik KBS Forest, dan juga ia kembali tampil dalam drama MBC berjudul Old School Intern. Sedangkan drama Crime Puzzle dijadwalkan akan mulai tayang pada paruh pertama tahun 2021. Drama terbaru Ji Chang-wook bertema Magic yang diadaptasi dari webtoon. Ji Chang-wook dikabarkan akan membintangi drama Korea terbaru. Pada Selasa 1 Desember, Sport World melaporkan bahwa Ji Chang-wook akan membintangi drama Korea original Netflix berjudul Anna Rusuman Nara. Ji Chang-wook akan berperan sebagai Lee Ul, seorang pesulap misterius yang tinggal di taman hiburan yang ditinggalkan. Setiap kali dia bertemu seseorang, dia menanyakan pertanyaan aneh. Apakah kamu percaya pada sihir? Yang membuat rumor tentangnya menjadi liar. Drama Anna Rusuman Nara merupakan adaptasi webtoon populer yang ditulis Ha Il-kwon berjudul sama. Webtoon ini mengisahkan tentang seorang gadis yang kehilangan mimpinya menjadi seorang pesulap dan menjalani kehidupan yang sulit sampai dia bertemu dengan penyihir.
Drama ini dikabarkan akan disutradarai oleh Kim Sung Yoon, yang sebelumnya menyutradarai Love in the Moonlight, serta Itaewon Class. Drama Anaru Sumannara akan mulai tayang tahun depan dengan 6 episode, tentunya di Netflix. Nah, itulah tadi berita terbaru dan terhangat dari dunia hiburan Korea Selatan belakangan ini versi UBA Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu biar mereka juga ikutan tahu update informasi ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBA Entertainment. And always, kamsahamnida.